Assalamualaikum. Balik lagi sama aku di channel Mida Rayasya. Dan pastinya kembali lagi share aktivitas kegiatan sehari-hari di rumah. Di video kali ini tuh sekitar jam berapa ya? Jam 4-an gitulah ya. Lewat-lewat dikit kalau nggak salah sih ya. Kalau nggak salah ingat jam segitulah ya. Dan di sini aku mulai aja mau nyapuin ruangan tengah ini, ruangan depan. Jadi sebelumnya itu buat dikebas-kebas dulu karpet yang ada di depan TV ini. Ya, menghilangkan dari debu dan kotor-kotoran serpihan kecil-kecil gitulah ya teman-teman. Oh ya, jangan salpak juga sama pintu yang ada di situ penuh dengan stiker. Ya, seperti aku jelasin di video sebelumnya itulah ya, karena kan yang nempatin rumah ini orang jualan stiker-stiker gitu. Jadi mungkin alhasil juga kayak bagian-bagian rumah juga ada yang di stiker kayak gitulah contohnya ya. Dan waktu itu tuh ya pas aku baru masuk rumah ini sebenarnya full sampai atas stikernya. Cuman sama suami aku itu dikopek-kopekin gitu karena nggak bagus aja gitu loh dipandang. Soalnya kan stikernya tuh kayak nggak jelas gitu, kayak warna-warni gitulah. Cuman kalau untuk yang bawah itu karena memang udah nggak bisa banget dibuka lagi, jadi ya udah dibiarin aja sama suamiku kayak gitu. Soalnya buat dipaksa juga kayak lemnya itu nempel banget gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah ya, daripada nanti pintunya itu malahan rusak karena dipaksa buat ngopekin itu stiker. Jadi ya udahlah, biarin aja sisanya itu. Jadi ya mau gimana lagi juga, karena memang dari awalnya kayak gitu kan ya. Cuman ya sudah sebisanya juga sih dibersihin. Cuman karena maksimalnya juga bersihinnya cuman sampai di situ, ya udahlah ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Dan juga itu ya lemari lagi meja TV-nya itu kemarin kan itu ada ininya ya, ada karpetnya gitu. Cuman waktu itu udah robek karpetnya, jadi ya udah aku buka aja sekalian dan nggak tahu juga ntar kapan mau diganti lagi. Dan kebetulan juga itu karpetnya waktu itu yang tipisan gitu loh, kayak karpet taplak meja gitu loh teman-teman. Jadi memang mudah banget dia robek gitulah ya. Dan apalagi kalau kayak aku gini punya anak kecil gitu kan ya, masih tangannya suka jahil gitulah kalau lihat-lihat yang kayak gantung-gantungan berumbai-rumbai gitulah ya. Oke, balik aja lagi ke video ya teman-teman. Dan bisa dilihat ya teman-teman, di situ debunya itu banyak banget hasilnya dari bawah karpet itu, kayak panen debu aja udahlah ya. Jadi itu tuh karena hasil dari aku beberapa hari nyapu bawahnya karpet itu nggak ikut kusapu juga karena malas. Jadi nyapunya itu pengen cepat dan kilas. Jadi alhasilnya ya udah kayak gitu deh penampakan debunya di bawah. Dan itu tuh jangan diikutin ya teman-teman. Ya gitulah ya, kalau sudah maksudnya punya rumah di pinggir jalan banget kayak gini, jadi debu itu cepat banget masuk ke rumah. Cuman ya kadang sih kalau lagi capek juga udah kayak jaga warung gitu kan ya, pas lagi beres-beres juga lagi ke dalam ya nggak juga bisa maksimal gitu karena ada lagi perintilan pekerjaan yang lain yang harus dikerjakan. Jadi kalau kayak nyapu gini, kalau pas lagi waktunya kayak nggak terlalu tepat gitu, ya udah nyapunya yang penting kayak yang dilihat di mata aja gitu, yang disapu kotoran-kotorannya. Kalau untuk yang kayak detail yang sampai kayak ke bawah karpet itu kadang itu kecuali waktunya benar-benar tepat juga udah bisa disapu benar-benar keseluruhannya. Ya gitulah ya, bukan sok sibuk atau apa, cuman memang begitulah keadaannya gitu loh teman-teman. Karena kan ya yang seperti aku pernah jelasin itu loh teman-teman, kalau aku lagi berberes rumah itu memang harus ada nunggu suami dulu pulang kerja di rumah. Karena kan gitulah ya, karena harus juga mantau ke arah warung. Soalnya kan bangunan rumah sama bangunan warung itu dia beda ya, walaupun nggak beda jauh juga sih. Cuman kan ya agak susah juga sih kalau kita lagi beres-beres di rumah yang mau maksimal. Jadi kalaupun misalnya mau nyempatin nyapu ya seadanya aja gitu nyapu di rumah, karena harus juga sambil mantau ke arah warung, soalnya takutnya itu ada orang belanja gitu. Oh ya, mohon maaf juga ya teman-teman kalau misalnya di videoku ini ada suara kebisingan kayak kendaraan gitu. Ya gitulah ya, karena memang juga
karena pengaruhnya itu di pinggir jalan rumahnya, jadi nggak bisa dipungkiri lah ya kalau yang namanya suara kendaraan itu lalu lalang. Dan tepatnya juga di samping rumah itu gang keluar masuk gitu, jadi ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Dan semoga teman-teman itu juga tetap enjoy dan nyaman buat nontonin videoku ini. Terkadang juga aku itu kalau lagi ngisi suara di video gini kayak malam gitulah ya. Cuman kalau beberapa hari ini kayak nggak sempat gitu loh teman-teman buat malam. Soalnya kayak udah capek banget gitu. Akhirnya ntar kalau ditunggu malam karena sudah capek jadinya malahan nggak ke edit-edit dan nggak ke isi-isi suara di video. Jadinya makanya juga ini disempatin pas di sela-sela jaga warung. Soalnya kan kalau kayak jaga warung ya nggak begitu sibuk-sibuk amat. Karena kan kerjaannya cuma duduk aja nungguin orang yang datang belanja gitu loh. Makanya juga ini tuh kalau misalnya lagi pas ngisi suara kayak gini, kalau pas terdengar kayak ada suara motor yang kencang gitu ya, aku stop dulu lah gitu, berhenti dulu. Oke, lanjut aja lagi ke videonya. Nah, di sini lanjut aja juga setelah di dalamnya habis disapu-sapu. Jangan lupa juga dan jangan dilewatin lah ya pastinya buat sapuin di teras rumahnya juga. Nah, di sini itu tuh aku ganti sapunya ya. Soalnya kan aku memang bedain buat sapu di dalam sama sapu yang di luaran kayak gini. Soalnya kan kalau kayak teras di luaran kayak gini itu tuh lebih kotor gitu ya. Gitulah ya teman-teman. Maaf lah ya berbelit-belit ngomongnya. Nah, di sini lanjut aja lagi buat aku itu mau masak. Apa ini ya, sudah pasti tahu lah ya dari penampakannya, ini tuh jengkol. Nah, tadi tuh aku tuh pas itu sempat beli ke lele sayur gitu yang biasa masuk ke dalam gang rumah. Jengkol ini sekitar 2 bungkus gitu lah ya, bukan sekitar, emang 2 bungkus, jadi banyaknya segitu. Dan itu tuh satu bungkusnya 8.000, cuman karena 2 jadi dikasih harga 15.000 sama paleknya. Makasih ya Pale, sudah ngekorting sedikit. Ya namanya mama ya, walaupun dipotong sedikit itu sudah senang banget kalau yang namanya belanja-belanja kayak gini ya kan. Oh ya, ini tuh sudah di malam harinya ya teman-teman, aku sambung videonya. Makanya juga di situ kostum baju yang aku pakai itu sudah berganti menjadi kostum tidur, yaitu daster. Memang nyaman banget lah ya. Kalau menurut aku sih kalau sudah pakaian tidur itu pakai daster, karena kayak plong aja gitu dari atas sampai bawah, nggak ada yang kayak ngecekek gitu lah ya. Dan siapa juga nih para moms dan para bunda yang samaan kayak aku, kalau lebih suka di rumah itu pakai baju dasteran kayak gini, bisa komen di bawah ya teman-teman. Berarti kita itu satu aliran banget. Dan lanjut lagi. Oh ya, itu ada suara azan asar ya teman-teman. Jadi tepatnya aku tuh pas lagi ngisi suara ini pas lagi jam asar gitu. Cuman di sini aku nggak lagi bisa sholat karena ya itulah ya, perempuan pasti ada berhalangan tiap bulannya. Dan lanjut aja lah ya. Nah, di sini aku itu lagi mau blenderin bumbu karena rencananya si jengkolnya itu mau aku rendang gitulah ya, rendang ala-alanya aku lah ya, bumbu yang aku tahu aja. Dan di situ juga sebenarnya jengkolnya itu udah direbus. Pas aku belinya tuh udah memang keadaannya sudah direbus gitu loh teman-teman. Jadi di situ aku cuman ngerendam pakai air ini, larutan kopi gitu sebentar kan. Bukan sebentar sih, ada beberapa jam karena aku belinya itu sekitar jam 11-an siang. Jadi pas mau dimasak itu sorenya itu aku udah cuci gitu dan udah aku geprek-geprekin juga. Dan di sini aku nggak perlu lagi ngerebus, cuman aku cuci bersih aja si jengkolnya itu. Jadi di sini aku mulai siapin perbumbuannya ya, di blender lah ya supaya ringkas dan cepat dan nggak makan waktu. Yang paling tepatnya itu sih karena malas kan ya buat ngulek. Ya kalau kayak bumbu kayak gini kalau ngulek rada-rada agak lama kan ya durasinya dan capek tangan gitu loh ya teman-teman. Jadi emang ngebantu sekali buat di blender aja bumbunya semuanya. Dan kalau untuk jengkol ini ya teman-teman, suamiku itu emang gak makan sama sekali karena dia gak suka, katanya bau. Padahal walaupun bau itu tuh enak kan ya teman-teman. Siapa yang sukaan juga nih kayak aku yang suka makan jengkol.
Dan itu juga ya kebetulan sih udah lama banget juga nggak makan jengkol, jadi kepingin aja gitu makan jengkol dan masak jengkol. Dan untuk anakku sudah pasti dia nggak bisa dong ya makan jengkol. Dan juga untuk anakku itu aku ada gorengin dia ayam tepung gitu loh. Jadi kalau untuk suami kayaknya sih biasanya dia itu nggak makan malam, apalagi kayak gini nih, ini kan waktunya dia itu pas mau pergi main badminton gitu sama temannya ke arah di Kecamatan Barong gitu. Jadi biasanya dia itu nggak ikut makan malam di rumah. Jadi ya kesempatan dan kebetulan banget buat aku masakin yang menu yang aku suka, yang suami emang nggak makan gitu kan, karena dia pas kebetulan juga nggak ikut makan malam di rumah. Tapi kalau kayak pete gitu suamiku makan sih, cuman nggak yang makannya itu nggak yang suka banget gitu. Kalau ada ya makan, kalau nggak ada ya nggak cari gitu. Nggak kayak akunya, kalau kayak jengkol atau pete gitu kalau lagi kepingin ya aku cari, bakalan aku beli dan aku masak. Kalau suami sih ya enggak, dia kalau kayak pete gitu kalaupun ada ya itulah tadi baru dimakan lah ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke video. Nah, di sini itu tuh sudah selesai di blender semua bahannya. Jadi langsung aja buat ditumis sampai benar-benar masak ya, teman-teman. Dan jangan lupa juga buat dicemplungin daun jeruk, daun salam dan serehnya supaya lebih nendang dan mantul gitu. Rendang jengkolnya. Dan di sini sebenarnya sih kalau kayak jengkol gitu aku tuh nggak berpatokan sih harus dimasak apa gitulah ya. Cuman kalau pas lagi kepingin aja kayak ngiler gitu, lagi enaknya dimasak apa ya, baru deh kayak terpikir dan terlintas mau dimasak apa gitu loh. Kayak dadakan aja gitulah ya maksudnya. Nah, di situ bisa dilihat ya teman-teman, aku itu sampingnya lagi ngodok-ngodok ngaduk-ngaduk, maksudnya ngaduk-ngaduk si jengkol, dan di sebelahnya itu lagi gorengin ayam tepung buat anakku makan. Jadi di sini makan malamnya cuman berdua aja, dan itu nanti momen makan malamnya pun juga nanti di warung, jadi sambil jaga warung gitulah ya. Ya, hari-harinya ya memang menghabiskan di warung siang malamnya. Gitulah ya kalau karena ada yang ditunggu gitu. Dan selalu disyukuri yang paling pentingnya ya alhamdulillah karena masih ada yang ditunggu-tunggu gitulah ya. Ya walaupun walaupun beberapa rupiah gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah. Nah, di sini posisinya aku lagi masak itu suamiku belum berangkat ya teman-teman. Jadi aku bisa leluasa gitulah ya masak dulu di dapur. Jadi kalaupun nanti udah selesai masak, baru suamiku itu berangkat main badminton sama temannya. Padahal ini tuh sudah ada dijemput sama temannya kan ya. Cuman ya mau gimana, aku lagi masak kan. Jadi ya mau nggak mau nunggu aja dulu. Ya sekalian aja gitu sambil ya dia bergosip lah ya di depan sama temannya gitu sambil nungguin aku selesai masak. Nah, di sini jengkolnya itu sudah mulai mendidih gitulah ya. Airnya yang aku kasih air tadi, jadi langsung aja dimasukin santannya, dan di sini pakai santan instan aja ya teman-teman, karena kalau di daerahku itu kalau buat cari santan yang masih fresh yang kayak diparut gitu kalau malam-malam gini itu nggak ada, tutup. Kalau adanya itu pas pagi sampai siang sampai sore gitu bukanya, kalau malam ya tutup. Jadi ya pakai santan instan aja, dan nggak kalah enak juga sih ya kan. Nah, setelah santannya tadi dimasukin, ditunggu aja sebentar sampai mendidih lagi si airnya ini. Jadi dimasukin juga kayak perbumbuannya. Di situ tuh sebenarnya sih sudah dikasih kayak garam, micin dan penyedap. Cuman di sini terakhir baru aku kasih gula. Sebenarnya sih agak kelupaan ya, dan itu untungnya juga ingat. Tapi sebenarnya sih kalaupun kelupaan kan nanti diicip, jadi ketahuan tuh kalau rasanya itu gulanya ketinggalan, jadi tinggal dimasukin aja. Nah, di sini lanjut lagi, sampingnya ini aku mau bolak-balikin ayamnya. Jadi di sini juga yang mana udah mulai agak kering, agak matang, itu aku angkat aja ayamnya langsung, karena ya lumayan buru-buru juga sih masaknya, soalnya kasihan juga teman suami itu nunggunya ntar takut kelamaan gitu kan, gak enak lah ya teman-teman. Jadi kita itu lebih baik menunggu daripada kita itu ditunggu.
Tapi ya walaupun juga menunggu itu sangat-sangat hal yang membosankan gitulah ya, tapi ya lebih baiknya kita itu menunggu daripada ditunggu. Ya gitulah ya teman-teman. Nah, di sini alhamdulillahnya jengkolnya itu sudah sekian berapa menit gitulah ya terlewatkan, akhirnya kering juga ini airnya dan mulai minyaknya juga udah keluar. Jadi tandanya itu sudah matang, dan kalaupun matang ya pasti dimatikan lah ya teman-teman. Dan siap buat disantap. Aduh, ini tuh aromanya bener-bener enak banget lah ya teman-teman, apalagi rasanya lah ya, udah lah ya jangan ditanya. Ya nggak apa-apa lah ya memuji masakan diri sendiri walaupun nggak ada yang muji, karena kan aku sendirian masaknya. Dan gak terasa aja juga udah lah ya teman-teman, videonya durasinya sudah lumayan panjang dan takutnya teman-teman itu bosan lagi ya dengar aku itu ngoceh aja melulu dari tadi. Ya udahlah ya teman-teman, sampai di sini aja videonya ya, bisa dimaklumi dan mohon dimaafkan segala kekurangan yang ada di video, dan jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe, lonceng notifikasi, like dan komennya. Jika juga menurut teman-teman itu ada pelajarannya dan bisa menginspirasi banyak orang, bisa dong ya bantu di share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye bye.